Kita sudah sampai pada seri ke-28, yaitu format tabel dengan kondisi logika. Kita akan mempelajari satu menu di Microsoft Excel, yaitu Conditional Formatting. Microsoft Excel mempunyai banyak sekali fitur yang dapat memudahkan penggunanya dalam membuat visualisasi data. Salah satunya adalah Conditional Formatting. Fitur ini mirip seperti format cell pada Excel, akan tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Conditional formatting pada Excel adalah fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria tertentu. Fungsi conditional formatting di Excel dapat membantu Anda dalam mencari dan menganalisa data secara visual, mendeteksi untuk mencari letak kesalahan. Ketika Anda menuliskan conditional formatting, formatting akan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam sel. Di dalam tutorial ini, kamu akan menyadari betapa mudahnya menggunakan conditional formatting di dalam Microsoft Excel. Conditional formatting ini merupakan fitur yang digunakan untuk memberi format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu range atau tabel Microsoft Excel. Dengan menggunakan conditional formatting pada Excel, memungkinkan pengguna atau memungkinkan Anda lebih efektif untuk melakukan analisis data dalam jumlah besar. Karena data yang memenuhi kriteria atau aturan yang menjadi lebih mudah untuk dilihat visualisasinya. Beberapa manfaat dari conditional formatting seperti yang pertama, meranking nilai prosentase dengan warna agar mudah dikenali mana nilai yang tertinggi dan terendah dan nilai tengah. Yang kedua, pada umumnya digunakan untuk meranking nilai menggunakan sort dan filter, tapi sort dan filter dapat merubah posisi letak kolom. Nah, sedangkan conditional formatting tidak. Beberapa manfaat dari conditional formatting ini seperti menandai nilai yang minus dengan mewarnai nilai minus dengan warna merah, atau kuning, atau hijau. Itu dapat membantu seseorang dalam memaknai hasil visualisasi. Mengukur tingkat perekonomian masyarakat, pertumbuhan penduduk per tahun, pendapatan dari penjualan, dan lain sebagainya. Berikut tipe-tipe conditional formatting. Jadi, conditional formatting Excel ini memiliki 5 tipe atau jenis yang dapat digunakan. Di antaranya adalah highlight cell rules, yaitu untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rules yang ditentukan. Itu adalah highlight cell rules. Berikutnya, sementara terdapat 7 aturan yang dimiliki highlight cell, di antaranya ada greater than, yaitu sel berisi nilai lebih dari, less than, sel berisi nilai kurang dari, between than, sel berisi nilai antara titik-titik dan titik-titik, equals to, sel yang berisi nilai sama dengan titik-titik, jadi sama dengan apa gitu. Kemudian text that contain, yaitu sel berisi teks. Bisa saja huruf saja, atau gabungan huruf dan angka, serta gabungan huruf dan karakter tertentu. A date occurring, yaitu tanggal tertentu. Bisa besok, hari ini, kemarin, 7 hari yang lalu, minggu terakhir, dan lain-lain. Duplicate value, untuk cek data duplikat atau ganda pada sekelompok sel. Itu pada highlight. Nah, selanjutnya ada top or bottom rule. Jadi untuk memberikan format khusus kepada beberapa data yang mendekati atau memenuhi aturan yang ditentukan. Terdapat 6 aturan pada top atau bottom, yaitu
top 10 item, yaitu sel yang berisi nilai 10 tertinggi. Top 10% yaitu sel yang berisi 10% tertinggi. Top 10 item yaitu sel yang berisi 10 terendah. Top 10% yaitu sel yang berisi nilai 10% terendah. Above average yaitu sel yang berisi nilai di atas rata-rata. Below average, sel yang berisi nilai di bawah rata-rata. Itu adalah top and bottom rows. Selanjutnya ada data bars, di sini untuk memberikan format bar, yaitu berupa visualisasi dalam bentuk batang pada sel. Data bars akan menempatkan bar di dalam sel yang mewakili ukuran data dalam daftar Anda. Itu data bar. Selanjutnya ada color scale. Jadi untuk memberikan format sel berdasarkan skala warna yang berbeda sesuai dengan syarat dari nilai terendah sampai tertinggi. Itu color scale. Selanjutnya ini adalah icon set. Untuk memberikan format sel dengan icon atau gambar yang berdasarkan dengan kondisi tertentu. Jadi ada berupa bar, color, icon, top and bottom, dan highlight dalam conditional formatting. Mari kita praktekkan conditional formatting dalam Microsoft Excel. Praktek Microsoft Excel. Kali ini kita akan praktekkan penggunaan menu conditional formatting. Di sini sudah ada data, di mana di kolom A ini adalah nama-nama pengajar, dan ada data 1 semester dari bulan Juli sampai bulan Desember. Ini adalah jam mengajar tiap pengajar. Jadi misalnya di sini Pak Yahya di bulan Juli ada 200 jam mengajar. Bu Nasa di sini di bulan Juli ada 300 jam mengajar dan seterusnya. Nah, kita kalau melihat data seperti ini agak susah ya untuk melihat misalnya yang 150 jam mengajar itu siapa saja. Ini datanya masih 5 pengajar. Bagaimana jika datanya sampai ratusan ataupun ribuan? Itu sangat membutuhkan waktu jika kita tidak menggunakan conditional formatting. Nah, data ini, karena data yang diolah adalah yang angka ini, maka kita akan blok angkanya terlebih dahulu. Setelah itu, kita ambil conditional formatting. Di sini ada banyak tipe-tipe conditional formatting. Ada 5 tipe ya. Jadi ada highlight cell rules, top or bottom rules, data bars, color scale, dan icon set. Jadi di sini ada banyak. Anda bisa memakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, sudah diinformasikan juga di PowerPoint bahwa di sini untuk highlight cell rules, untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rules yang ditentukan. Contohnya di sini ada greater than, less than, between itu antara. Kalau greater itu berisi lebih dari, kalau less kurang dari, between antara, equal itu adalah sama dengan, text date content itu biasanya berhubungan dengan text, date occurring itu biasanya berhubungan dengan tanggal, dan duplicate values. Jadi untuk cek data apakah ada yang ganda atau tidak di kelompok sel yang sudah kita blok ini. Oke, dan more rules ini bisa Anda custom jadi sesuai dengan kebutuhan Anda jika memang tidak tercover di sini. Oke, saya akan praktekkan untuk greater than, jadi lebih dari. Nah, di sini saya mau ambil 200. Jadi yang lebih dari 200 itu akan berwarna light red filled with dark red text. Jadi background-nya warna pink dan warna font-nya menjadi warna merah, dark red. Nah, ini bisa Anda ubah-ubah, misalnya jadi yellow atau jadi green, itu terserah Anda mau bagaimana. Atau red border,
cuman jarang ya kalau yang border, biasanya highlight. Atau misalnya kalian mau berkreasi sendiri, bisa di custom format, mau warna apa, dan yang lainnya. Ada di sini. Oke. Color-nya mau diubah juga bisa. Nah, jadi abu-abu itu juga bisa. Nah, jadi abu-abu ya, font-nya. Oke, kita kembali lagi, saya pilihnya green aja. Ini bisa diubah, misalnya kalian maunya 300 juga bisa. Nah, di sini yang lebih dari 300 tidak ada ya. Jadi misalnya saya ubah 250. Nah, ini sudah ada. Lalu oke. Nah, selanjutnya di sini Anda bisa mempraktekkan yang lainnya, misalnya between, itu juga bisa misalnya dari 150 ke 250 dengan warna red, itu juga bisa. Jadi langsung seperti ini. Jadi dia akan meng-highlight angka antara 150 sampai 250. Kita perkecil saja lingkupnya jadi 200 sampai 250. Lalu oke. Nah, sudah ke-highlight. Selanjutnya kita akan coba highlight dengan less than, misalnya di sini 200. Jadi bisa yellow atau red, terserah kebutuhan Anda. Atau misalnya di sini 400. Nah, ini jadi semuanya ya, karena kurang dari 400. Oke, ini misalnya 250. Nah, itu jika kurang dari 250 akan ke-highlight semua. Oke, selanjutnya di sini ada between. Misalnya Anda mau memberikan warna di angka antara 150 sampai 200 misalnya. Nah, ini akan ke-highlight warna merah. Nah, Anda bisa mengubah warna sesuai keinginan Anda, misalnya di custom format, itu juga bisa di border atau fill-nya mau diganti, ya boleh, silahkan. Oke, saya pilihnya light right. Begitu pula di equal to itu sel yang berisi nilai sama dengan. Jadi misalnya yang isinya saya berikan warna green, yang untuk yang berisi sama dengan 200. Jadi angka 200 ini akan menjadi warna hijau semua. Oke. Nah, di sini untuk text that contains, kebetulan data yang saya blok ini adalah data angka, sehingga tidak bisa menggunakan text that contain. Nah, kecuali kalau misalnya saya akan mengeblok yang bulan. Nah, di sini ada huruf, sehingga bisa menggunakan text that contain. Misalnya saya mau memberikan highlight kepada huruf yang mengandung EM. Nah, di sini sudah otomatis yang mempunyai unsur EM seperti Desember, November, dan September akan berubah menjadi warna merah. Lalu kita oke. Nah, begitu pula di sini untuk date occurring, itu untuk tanggal. Tidak bisa saya praktekkan karena tidak ada data tanggal. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Di highlight cell rule, duplicate value. Jadi misalnya ada value yang sama, pasti akan ke highlight semua. Namun jika hanya ada satu angka atau unique, nah dia akan, ini saya clear terlebih dahulu agar lebih jelas ya. Saya clear terlebih dahulu, clear rules from selected cell, lalu ke duplicate value. Nah, di sini yang duplicate akan berwarna merah. Jadi di sini contoh 100-nya ada 1, 2, 3 ya. Jadi tidak hanya satu. Namun kalau ada satu seperti 275, misalnya saya pilih unique, maka dia yang ke-highlight. Oke. Itu adalah highlight cell rules. Selanjutnya ke top or bottom rules. Top or bottom rules di sini untuk memberikan format. Jadi di sini ada top
10 item, top 10%, bottom 10 item, bottom 10%, above average, dan below average. Jadi di sini berisi 10 nilai tertinggi, 10% nilai tertinggi, 10 nilai terendah, 10% nilai terendah, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Kita akan praktekkan yang 10%. Jadi misalnya, 10 top 10. Jadi misalnya kita mau ambil yang paling besar 10, maka akan ke highlight right fill. Ini ada 10. Namun kalau misalnya kita mau ambil 3 atau misalnya 4, nah kenapa tadi 3 tetap ada 4? Karena ada angka 300-nya 3. Jadi ada 4. Nah, karena tadi belum di-clear ya, ini saya clear agar lebih jelas. Jadi saat ambil datanya 3, seperti tadi, maka akan munculnya 3. Tadi ada 4 karena belum kita clear yang data sebelumnya. Nah, kalau 4 dia akan ada 4. Oke. Selanjutnya di sini juga ada top 10%. Jadi nilai 10% tertinggi. Kita bisa ambil 10% atau misalnya 50%. Nah, jadi 50% nilai tertinggi akan ke blok warna merah. Oke, ini saya cancel karena tidak saya aplikasikan. Begitu pula bottom 10 item atau 10% dan above average. Jadi dia bisa melihat rata-rata dari nilai ini. Misalnya rata-ratanya di atas, maka akan ke highlight merah seperti ini. Tapi kalau misalnya rata-ratanya di bawah, maka kita pilih yang below average. Jadi di sini kita ambil yang green misalnya, yang di bawah rata-rata akan ke highlight green. Oke. Selanjutnya di sini more rules. Jika Anda mau custom, boleh silakan. Selanjutnya di sini ada data bars. Data bar ini merupakan format bar. Jadi visualisasinya dalam bentuk batang pada sel. Contohnya seperti ini, jadi bisa dipilih warna batang yang di dalam sel mau warna apa. Jadi bisa dibawa sesuai dengan keinginan Anda. Jadi semakin tinggi barnya, nilainya semakin tinggi juga. Baik, selanjutnya ini saya clear terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada color scale. Color scale ini jadi setiap warna dia akan berbeda. Jadi ini Anda bisa memilih warnanya mau warna yang mana. Nah, misalnya saya mau warna ini, maka misalnya nilai yang 100 warna merah. Jadi yang 100 ini warna merah semua, yang 150 ini warnanya orange, yang 175 ini kuning, lalu 200 makin ke hijau, dan seterusnya. Ya, jadi dia akan berikan warna per angka yang sama. Selanjutnya di sini, ini saya clear terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada icon set. Jadi ada icon-icon yang bisa Anda pilih dan bisa Anda pakai. Ada directional, shape, indikator, atau rating. Misalnya saya mau ambil indikator, jadi nilai yang 100 atau 150 itu ada tanda silangnya ya, tapi semakin tinggi nilainya ada tanda checklistnya. Oke. Selanjutnya di sini ada new rule untuk rule yang baru, membuat rule yang baru. Lalu clear rules itu ya untuk menghapus. Contoh di sini ada highlight ya. Kita akan hapus dengan clear rules. Atau bisa juga entire sheet juga boleh. Oke. Nah, ini saya blok kembali. Nah, untuk manage rule ini misalnya saya mau meng-highlight top 10 ya. Top 10-nya mau saya highlight warna merah. Nah, mau saya manage ini menggunakan manage
rule. Nah, manage rule, misalnya saya mau meng-highlight bulan Juli sampai Oktober saja. Nah, ini bisa diubah, kita delete, lalu kita blok sampai Oktober saja. Oke, lalu kita apply. Nah, jadi yang ke-highlight hanya dari bulan Juli sampai Oktober saja. Nah, untuk new rule, edit rule, delete rule itu bisa Anda pakai sesuai dengan kebutuhan. Sesuai yang kita sudah praktekkan ya. Format. Nah, ini misalnya saya mau format nih. Jadi tidak jadi yang paling atas. Jadi 10 bawah. Misalnya 10% juga bisa tinggal di checklist persennya atau persentasenya. Kalau tidak, ya tidak usah di checklist. Nah, di sini saya mau warna fontnya tidak warna merah, saya mau fontnya warna biru misalnya. Saya ubah warna biru, nah akan jadi seperti ini. Lalu oke, dan bisa kita apply dan akan berubah 10 nilai terendah di bulan Juli, Agustus, September, Oktober dengan font yang sudah berwarna biru. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, maka kita klik OK. Sekian untuk conditional formatting.